Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Breaking news, Shin Tae-yong akhirnya punya pekerjaan baru usai dipecat PSSI dari Timnas Indonesia. Mengapa Shin Tae-yong menerima tawaran pekerjaan tersebut? Ini taktik rahasia yang bisa mengubah segalanya atau memang coach sudah merencanakan kejutan ini? Simak selengkapnya di penjelasan di video ini bagaimana coach Shin mengubah segalanya. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan langsung memiliki kesibukan setelah pulang kampung. Ia secara resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yeongdeok. Seperti diketahui, Shin Tae-yong belum lama ini meninggalkan Indonesia setelah dipecat PSSI. Ia dipecat PSSI dari kursi kepelatihan pada Senin dan baru memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu. Setelah meninggalkan Indonesia, sepertinya Shin Tae-yong bakal tetap sibuk dalam beberapa waktu ke depan. Terbaru, media Korea Selatan Gukje News mengabarkan Shin Tae-yong secara resmi ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat (Humas Kepolisian Yeongdeok) untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu ditunjuk pada Selasa (28 Januari 2025). Pelatih yang membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 lalu itu datang langsung menerima tugas tersebut. Shin Tae-yong datang langsung ke kantor kepolisian Yeongdeok untuk menerima semacam surat tugas dari instansi tersebut. Pelatih berusia 54 tahun tersebut dipastikan bakal mendapat tugas untuk mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tentu saja ini termasuk promosi soal anti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan orang tua atau lansia, serta phishing suara. Penunjukan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa ikut mempromosikan ini. Apalagi Yeongdeok juga merupakan kota kelahiran Shin Tae-yong. Untuk itu ia diharapkan bisa membantu mempromosikan agar terciptanya lingkungan yang aman. Shin Tae-yong dikatakan tak akan selamanya menjadi Duta Human Kepolisian Yeongdeok. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut dipastikan jadi Duta Humas selama 2 tahun. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia ingin membantu tim kepolisian. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga hidup dengan aman. Dan saya akan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Duta Humas Kantor Polisi Yeongdeok untuk melindungi warga yang kurang beruntung secara sosial. Seperti para pemuda di kampung halaman saya, Yeongdeok, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut saat pulang ke kampung halamannya. Ia mengaku belum memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu mengaku dapat tawaran dari beberapa negara. Walaupun ia tak mengungkapkan negara mana saja yang telah menawarinya. Namun ia mengaku ingin istirahat terlebih dahulu setelah melatih Timnas Indonesia selama ini. Sudah pernah ada tawaran dari negara lain, tetapi saya ingin istirahat dulu, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Indra Syafri akan lakukan eksperimen saat Timnas U20 Indonesia hadapi India. Indra Syafri berbicara jujur tentang kekalahan Timnas U20 sebelumnya. Apa yang harus segera diperbaiki? Setelah 2 kekalahan berturut-turut, Indra Syafri mengungkapkan berbagai hal yang masih kurang dari Timnas U20 Indonesia. Dari segi taktik hingga mentalitas, apa yang harus diperbaiki agar Timnas bisa bangkit kembali dan berharap bisa memetik kemenangan lawan India. Lihat video selengkapnya tentang analisis pelatih yang jujur dan realistis ini. Timnas U20 Indonesia akan menjalani uji coba terakhir melawan India pada lanjutan Mandiri U20 Challenge Series 2025 pada Kamis hari ini. Ini jadi kesempatan terakhir sebelum Garuda Nusantara turun di Piala Asia U20 2025. Dari 2 laga terakhir, mereka menerima kekalahan saat melawan Yordania dan Suriah. Salah satu yang jadi fokus di ajang uji coba ini adalah untuk menemukan komposisi terbaik.
Selain itu, ini jadi sarana untuk tim pelatih untuk melakukan eksperimen sebelum Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan bahwa dia sudah memberikan instruksi untuk memaksimalkan semua kesempatan. Tentunya mereka harus memiliki mental baja dan berani tampil menyerang di semua laga. Skema permainan tersebut yang mereka terus coba termasuk saat melawan India nanti. Dia akan melakukan eksperimen di laga tersebut karena ini jadi kesempatan terbaik untuk menguji skema permainan. Bermain bola ya harus menyerang, defend pun defend untuk menyerang. Kalau dihubungkan dengan besok mungkin bagaimana kita bermain. Kita akan coba main besok dari komposisi yang ada, kata Indra Syafri. Pelatih berlisensi AFC Pro ini melanjutkan saat ini 28 pemain akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan performanya di lapangan. Sebelumnya dia sudah bertekad untuk mencoba semua pemainnya di laga uji coba kali ini. Saat ini masih ada 2 pemain yang belum merasakan kesempatan bermain. Kita coba komposisi yang lain, apakah komposisi ini akan jadi komposisi terbaik. Tapi tetap 3 pertandingan ini kita sudah dapat kesimpulan dari 28 pemain ini minus 2 pemain yang harus kita coba lanjutnya. Indra menegaskan bahwa nantinya ada 23 pemain yang akan dipilih untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Dia akan menentukan daftar pemainnya yang masuk skuad final pada awal Februari nanti. Termasuk di posisi kiper yang masih belum mendapatkan kesempatan bermain. Nanti akan kita tetapkan di tanggal 1 Februari. Karena tanggal 3 Februari semua negara peserta Piala Asia harus mendaftarkan 23 pemain mereka. Dengan wajib 3 kiper, uji coba kali memastikan siapa saja yang akan kita daftarkan, tutupnya. Sungguh kabar menggembirakan, PSSI siap perkenalkan 2 pemain keturunan baru setelah sukses dengan Ole Romani dan Jairo Riedewald. Siapa saja mereka yang tiba di Maret 2025? PSSI sedang dalam tahap akhir untuk mendatangkan 2 pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Setelah sukses menggait Ole Romani dan Jairo Riedewald, kini ada 2 nama lagi yang siap membuat kejutan. Kedua pemain ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2025, dan tentunya banyak yang penasaran siapa mereka. Apa yang membuat mereka spesial dan bagaimana kontribusi mereka bisa memperkuat timnas? Simak selengkapnya. PSSI dikabarkan tengah dalam proses untuk mendatangkan 2 pemain keturunan dalam waktu dekat. Kedua pemain tadi di luar nama-nama yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi seperti Ole Romani dan Jairo Riedewald. Info adanya 2 pemain keturunan yang bakal tiba di Indonesia dikabarkan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha. Pada video terbarunya, Yusa mengatakan kedua pemain tadi kemungkinan besar akan tiba pada Februari atau Maret 2025. Yusa mengatakan dirinya mendapatkan bocoran kabar ini langsung dari PSSI. Meski begitu, dia masih belum menyebut nama kedua pemain yang dimaksud. Ada lagi pemain lain dalam kurung selain Ole Romani dan Jairo Riedewald yang akan tiba di Indonesia pada Maret 2025, buka Yusa Nugraha. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025 tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Yusa menyebut 2 pemain keturunan yang tengah diproses untuk membela timnas Indonesia berposisi sebagai striker dan kiper. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit lanjut pemain yang pernah menimba ilmu di Feyenoord itu. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Banyak yang mengatakan kemungkinan besar sosok striker yang saat ini tengah diproses PSSI untuk menjalani proses naturalisasi adalah Mauro Zylstra.
Sementara satu pemain lain yang berposisi sebagai kiper adalah Emil Audero Mulyadi. Seperti diketahui sebelumnya, Mauro Zylstra sempat mengakui dirinya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia U23. Yusa Nugraha mengatakan sang pemain mengatakan kemungkinan besar siap memperkuat skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Mauro Zylstra cerita kalau proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia. Ujar Yusa Nugraha, kata dia, setelah Piala Asia selesai, baru giliran dia dinaturalisasi, tukasnya.